Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saluran kami yang semoga sahabat selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah telah menetapkan segala sesuatu di bumi maupun di akhirat, seperti halnya bisa memasukkan hambanya ke surga maupun neraka. Tidak pandang bulu, Allah Maha Pencipta langit dan bumi yang menentukan orang tersebut masuk neraka atau masuk surga, walaupun wali Allah sekalipun. Hanya Allah lah yang bisa membolak-balikkan keadaan di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti dikisahkan seorang wali Allah namun namanya tertulis sebagai ahli neraka. Ada seorang sufi bernama Abdul Aziz Ad-Dabaq. Ia dalam kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas wali min auliyaillah, ahli ibadah. Suatu ketika, malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhul Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai segitunya? Sedangkan aku melihat namamu di lembaran Lauhul Mahfuz. Engkau adalah penghuni neraka. Mau engkau ibadah bagaimanapun, engkau tetap akan masuk neraka." Kemudian Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah." Ia benar-benar ikhlas dalam beribadah. Suatu ketika, malaikat kembali ke Lauhul Mahfuz dan melihat namanya telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Lantas, malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah telah diubah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz berkata, "Alhamdulillah. Tapi sekali lagi malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridho aku di neraka, ya itulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridho dan merubah namamu menjadi penghuni surga." Sahabat surga, ada juga kisah yang tidak kalah menarik penuh hikmah, di mana ada seorang ahli maksiat masuk surga dan ahli ibadah masuk neraka. Apa sebabnya? Tonton video kami sampai habis. Di mana dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu sering berbuat dosa, sementara yang lain sebaliknya sangat tekun beribadah. Si ahli ibadah ini rupanya tak henti-hentinya menyaksikan saudaranya itu melakukan dosa, hingga mulutnya tak betah untuk tidak menegur. "Berhentilah," sergahnya. Teguran seolah hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar lagi lewat telinga kiri. Perbuatan dosa berlanjut dan sekali lagi tak luput dari mata saudaranya yang rajin beribadah. "Berhentilah," serunya kembali. Si pendosa lantas berucap, "Tinggalkan aku bersama Tuhanku. Apakah kau diutus untuk mengawasiku?" Saudara yang ahli ibadah pun menimpali, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan memasukkanmu ke surga." Kisah ini tertuang dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad. Di akhir hadis tersebut melanjutkan, tatkala keduanya meninggal dunia, keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang sungguh-sungguh beribadah, Allah mengatakan, "Apakah kau telah mengetahui tentangku? Apakah kau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku?" Drama keduanya pun berlanjut dengan akhir yang mengejutkan. "Pergi dan masuklah ke surga dengan rahmatku," kata Allah kepada si pendosa. Sementara kepada ahli ibadah Allah mengatakan, "Wahai malaikat, giringlah ia menuju neraka." Kisah di atas menyiratkan pesan kepada kita untuk tidak merasa paling benar untuk hal-hal yang sesungguhnya menjadi hak prerogatif Allah. Tentu beribadah dan meyakini kebenaran adalah hak yang utama. Tapi menjadi keliru tatkala sikap tersebut dihinggapi takabur dengan menghakimi pihak lain. Apakah ia bahagia atau celaka di akhirat kelak? Sebuah kata bijak menyebutkan, perbuatan dosa yang membuatmu menyesal jauh lebih baik ketimbang beribadah yang disertai rasa ujub. Sahabat surga,
Itulah kisah menarik penuh hikmah yang semoga bisa menjadikan pelajaran kepada kami khususnya untuk kita umumnya. Semoga video kami bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.